Dengar, aku mau mulai cerita ini dari satu kalimat sederhana yang sampai sekarang masih bikin dadaku sesak kalau mengingatnya. Di rumah itu, kursi goyangnya bergerak sendiri setiap malam. Rumah itu milik tanteku, dan aku tinggal di sana hampir 3 bulan karena sedang menunggu penempatan kerja. Rumahnya besar, model lama, dengan perabotan kayu tua yang masih terawat. Tapi ada satu benda yang paling menonjol, sebuah kursi goyang kayu jati, diletakkan tepat di pojok ruang tamu, menghadap ke pintu depan. Tante bilang, itu peninggalan ibu mertuanya yang sudah meninggal. Aku awalnya tidak berpikir macam-macam. Sampai kejadian aneh itu dimulai. Malam pertama, setelah nonton TV, aku lewat ruang tamu dan melihat kursi goyang itu sedikit miring, seperti baru saja ditinggal seseorang yang duduk. Aku sempat berpikir, mungkin tanteku duduk di sana sore tadi. Tapi begitu aku memegang kursinya, kursi itu masih hangat. Padahal tante sudah tidur sejak tadi. Dan aku seharian di luar. Aku coba mengabaikannya. Mungkin cuma sugesti. Sampai malam berikutnya. Jam 11 malam, aku turun untuk minum. Dari dapur, aku bisa melihat ruang tamu dengan jelas. Tiba-tiba, aku dengar suara berderit pelan. Krik, krik, krik. Suaranya seperti kayu tua yang bergerak. Ketika aku intip, kursi itu bergoyang pelan sendiri. Maju mundur, sangat teratur. Seperti ada seseorang yang tidak terlihat sedang duduk di atasnya. Aku terpaku di tempat. Rasa dingin langsung menjalar dari tulang belakang. Aku tidak berani maju, hanya menonton dari balik meja dapur. Perlahan, goyangannya melemah, sampai akhirnya berhenti. Aku langsung lari kembali ke kamar, tanpa berani menoleh ke belakang sama sekali. Malam ketiga, aku susah tidur. Setiap dengar suara kecil, aku merasa itu pasti dari kursi goyang. Sekitar jam 2 pagi, aku memutuskan turun untuk ambil air hangat. Ruang tamu gelap, tapi aku bisa melihat siluet kursi goyang itu dari cahaya lampu luar yang masuk lewat jendela. Waktu aku menyalakan lampu, kursi itu bergerak jauh lebih keras dari sebelumnya. Bukan hanya goyang, tapi seperti didorong kuat ke depan dan ditarik ke belakang. Krik, duk, krik, duk. Aku panik dan langsung memanggil tante. Dia keluar kamar. Wajahnya agak kesal karena dibangunkan. Tapi ketika melihat kursi itu bergerak hebat, wajahnya langsung berubah. Jangan lihat lama-lama, katanya cepat. Dia berjalan mendekati kursi, memegang sandarannya dengan kedua tangan, dan menghentikan goyangannya dengan paksa. Lalu dia membalik kursi itu menghadap ke tembok. Wajahnya pucat, ketakutan, tapi anehnya terlihat terbiasa. Malam itu dia hanya bilang, kalau kursinya bergerak, jangan disentuh, jangan ajak bicara, dan jangan pernah duduk di sana. Malam itu aku tidak bisa tidur sampai pagi. Malam keempat, semuanya jadi lebih parah. Pukul 3 dini hari, aku terbangun karena suara gesekan yang sangat keras, seperti perabotan berat digeser di lantai kayu. Aku memberanikan diri untuk turun. Ruang tamu gelap, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah. Dan benar saja, kursi goyang itu sudah tidak di pojok lagi. Kursi itu sekarang berada tepat di tengah ruang tamu, menghadap lurus ke arah tangga arah kamarku. Aku mundur perlahan. Jantungku rasanya mau pecah. Tiba-tiba kursinya berhenti total, tidak goyang sama sekali. Tapi beberapa detik kemudian, bruk, seperti ada yang duduk dengan sangat keras. Lalu perlahan, kursi itu mulai bergerak sendiri lagi. Krik, krik, krik. Seseorang atau sesuatu sedang duduk di sana tanpa wujud. Aku lari kembali ke kamar dan mengunci diri. Besoknya waktu sarapan, tante akhirnya bicara jujur. Kursi itu memang peninggalan ibu mertuanya, wanita yang sangat tua, yang sebelum meninggal tidak bisa berjalan lagi. Satu-satunya yang membuatnya tenang adalah duduk di kursi goyang itu seharian penuh. Tante kemudian bilang,
Ibu itu meninggal di kursi itu. Dan sejak kematiannya, kursi itu kadang bergerak sendiri, terutama kalau ada orang baru yang tinggal di rumah itu. Tante menutup ceritanya dengan kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri. Dia cuma mau memastikan kamu tidak merebut tempat kesukaannya. Kata-kata itu saja sudah cukup membuatku ingin segera pergi dari sana. Tapi malapetaka sesungguhnya terjadi pada malam terakhirku di rumah itu. Malam keenam, aku bertekad tidur lebih cepat agar cepat pagi dan bisa segera keluar dari rumah terkutuk itu. Tapi tengah malam, aku mendengar suara langkah lambat dari arah ruang tamu. Bukan langkah kaki manusia, lebih seperti suara gesekan lutut dan tangan di lantai, seperti seseorang yang merangkak. Langkah itu mendekat ke tangga, lalu berhenti tepat di bawah. Aku langsung mematikan lampu kamar dan berbaring sambil pura-pura tidur. Tapi aku tahu ada sesuatu yang berdiri di luar pintu kamarku. Aku bisa mendengar napasnya. Berat, serak, dan kemudian pintu kamarku perlahan, sangat perlahan, bergeser terbuka sendiri. Di balik celah pintu yang terbuka, aku melihat bayangan wanita bongkok. Rambutnya panjang acak-acakan, menutupi wajah. Dan tubuhnya tampak kaku seperti sendi-sendi Nia tidak normal. Dia bergerak sedikit maju, dan saat cahaya dari luar menyinari wajahnya, aku melihat mata yang kosong, mulut yang menurun, dan kulit wajahnya yang keriput seperti tanah kering. Dia menatapku lurus dari celah pintu, tidak bergerak, hanya menatap. Lalu dia berbisik dengan suara patah-patah yang mengerikan, "Itu kursi milikku." Seketika kursi goyang di bawah, tiba-tiba bergoyang sangat keras, seperti ada dua orang duduk sekaligus. Wanita itu memiringkan kepalanya, senyum kecil yang mengerikan muncul di wajahnya. Lalu dia merangkak mundur perlahan, menuruni tangga tanpa menoleh, kembali ke ruang tamu, kembali ke kursinya. Aku tidak tidur lagi malam itu. Paginya, aku langsung keluar dari rumah tanpa berani menoleh ke belakang. Dan menurut cerita tante, sejak aku pergi, kursi goyang itu tidak pernah bergerak lagi. Seakan-akan penghuninya hanya menunggu orang baru untuk menegaskan satu hal, itu adalah kursi miliknya selamanya.